Suci Prihatin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Institut Agama Islam Imam Al-Ghazali Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Di sini kita akan bahas tentang akhlak terpuji sama manusia. Berikut videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji kepada sesama. Yang pertama yaitu husnudon. Apa itu husnudon? Kata husnudon berasal dari lafaz husnu, baik, dan adunu, prasangka. Menurut bahasa, husnudon adalah berbaik sangka. Menurut istilah adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tuba lima syakhalahu aibu an uyubin nas. Artinya, sangat beruntung orang yang sibuk dengan aib atau kekurangan diri sendiri daripada mengurusi aib orang lain. Nah, secara umum, husnudon itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, husnudon kepada Allah. Yang kedua, husnudon kepada sesama manusia. Nah, apa sih yang dimaksud husnudon kepada Allah? Kita itu harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnudon kepada Allah. Dengan begitu, kita akan semakin ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan. Nah, contohnya ketika Allah memberikan kita musibah seperti sakit, maka kita harus berhusnudon kepada Allah bahwa Allah sayang kepada kita dengan merontokkan dosa-dosa kita ketika sedang sakit. Kedua, yaitu husnudon kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam juga mengajarkan kita kan berbagai cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dengan berhusnudon kepada masyarakat atau tetangga sekitar. Nah, begitu anak-anak pengertian tentang husnudon kepada Allah, husnudon kepada sesama manusia. Kita tidak boleh berpikiran buruk tentang orang lain ya. Jika kita selalu berhusnudon kepada Allah dan juga sama manusia, itu ada dampak positifnya loh. Yang pertama, semakin dekat hubungan batin antara perilaku dan pihak lain yang diduga berbuat kebaikan. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan persaudaraan antara keduanya, yang menduga dan yang diduga. Oke, akhlak terpuji yang kedua yaitu tawadu. Apa sih tawadu itu? Tawadu adalah rendah hati atau tidak sombong. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkannya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinannya itu, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati serta niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marohan innaka la takhriqal arda wala tablughal jibala tula. Yang artinya,
Dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Nah, sudah paham kan kalian tentang pengertian tawadu? Selanjutnya, akhlak terpuji yang ketiga yaitu tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh menurut bahasa adalah toleransi. Tasamuh menurut istilah adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Memiliki sikap tasamuh itu sangat penting loh. Salah satu bentuk perhatian terhadap perasaan sesama manusia ialah memiliki sikap tasamuh. Sikap tasamuh sangat diperlukan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Bersikap tasamuh berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil haknya sebagaimana mestinya. Nah, sudah paham belum anak-anak pengertian tentang tasamuh? Di sini, Ibu juga akan mencontohkan perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengganggu ketenangan tetangga. Yang kedua, tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di batas kebunnya. Yang ketiga, menyukai sesuatu untuk tetangganya, sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Dampak positif berperilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Memuaskan bagi orang lain karena dapat mengambil hak sebagaimana mestinya. Yang kedua, kepuasan batin yang tercermin dalam raut wajahnya menjadikan semakin eratnya hubungan persaudaraan orang lain dengan dirinya. Yang ketiga, eratnya hubungan baik dengan orang lain dapat memperlancar terwujudnya kerjasama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki karena banyak relasi. Kemudian, akhlak terpuji yang keempat, yaitu ta'awun. Apa sih ta'awun itu? Ta'awun berasal dari bahasa Arab ta'awuna, yata'awanu, ta'awana, yang berarti tolong-menolong, gotong royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Menolong orang bukan hanya dengan harta atau materi loh, tetapi bisa juga dengan tenaga, dengan ilmu, dengan nasihat, dan sebagainya. Pada suatu hari, Rasulullah memperingatkan kepada para sahabatnya, tolonglah saudaramu, baik yang dianiaya orang maupun orang yang menganiaya. Sahabat bertanya, bagaimana cara menolong orang-orang yang menganiaya? Rasulullah menjawab, engkau cegah dia melakukan penganiayaan. Dengan demikian, engkau telah menolong orang yang menganiaya itu dari perbuatan dosa. Ta'awun dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain. 1. Meringankan beban hidup, menutupi dan memberikan bantuan seseorang. Yang kedua,
mengunjungi pada saat sakit, atau menerima suatu musibah. Nah, anak-anak, biasakanlah untuk bersikap ta'awun atau saling tolong-menolong mulai dari hal yang kecil. Misalnya, meminjamkan pensil atau penghapus kepada teman, menyampaikan kabar tentang temanmu yang tidak masuk sekolah karena sakit, menunjukkan alamat kepada orang yang menanyakan alamat kepadamu, dan sebagainya. Kalian sudah paham kan tentang akhlak terpuji sama manusia? Nah, kalian harus mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.